Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan website saya. Di sini ada registrasi HTML. Kita mulai dari eh, headnya. Headnya itu berisi bawaan dari HTML itu sendiri. Di sini ada title, daftar lapor Fasum, seperti ada yang di sini. Terus di sini juga ada link-link untuk font. Di sini ada juga link yang terhubung langsung ke file style CSS untuk eh, mengubah gaya front end-nya. Terus di sini juga ada out body untuk background ini. Nanti kita bikinkan kelas dan kita nanti styling di CSS, file CSS. Terus di sini ada out container. Di sini ada kelas-kelasnya seperti ini untuk ini dia untuk kelas yang div ini untuk buat akun ini. Bergabunglah bersama kami untuk lingkungannya lebih baik. Terus di sini ada form. Form itu seperti ini, kotak ini. Di situ registrasi form class out form yang ada nama lengkap, email, no WhatsApp, password. Di sini ada placeholdernya masing-masing seperti ini. 081 nama email untuk memperjelas user untuk memberitahu user bahwa form ini diisi untuk apa gitu. Terus di sini juga jika kita sudah punya akun, kita bisa masuk di sini. Sini ada teks, masuk di sini. Nah, ini nanti eh, ketika user sudah memiliki akun, nanti user akan masuk diarahkan langsung ke login HTML. Di sini juga ada script Java untuk interaksi user dan nanti akan saya jelaskan. Di sini kita akan masuk. Nah, di sini ada halaman login. Oke, kita masuk ke halaman login. Di sini halaman login ini cukup sederhana. Di sini ada juga seperti tadi link-linknya. Terus di sini ada backgroundnya juga. Di sini ada div. Di sini selamat datang. Ini juga ada head 2-nya. Selamat datang, silakan masuk untuk melanjutkan laporan. Di sini juga ada form email dengan placeholder. Placeholder itu nama email.com. Dan juga di sini ada password dengan placeholder titik required. Di sini jika sudah ada bisa masuk. Dan di sini juga ada pemilihan daftar sekarang. Jika daftar sekarang, kita akan kembali ke registrasi yang awal tadi yang saya jelaskan. Jika Anda admin, Anda bisa masuk sebagai admin. Nanti saya jelaskan masuk sebagai admin itu bagaimana. Di sini kita akan masukkan akun yang sudah saya daftarkan yang ada di database. Oke, maaf. Nah, di sini akan saya jelaskan juga main dari website ini. Di sini ada seperti tadi saya jelaskan, ada headnya, ada bodinya. Di sini ada navigasi bar, navbar. Jadi navbarnya itu seperti ini. Ada beranda, ada tentang, ada buat laporan, dan ada keluar untuk logout dari eh, apa namanya dari website ini. Ada kita linkkan ke beranda tentang buat laporan. Jika kita memencet beranda, kita akan diarahkan ke halaman utama. Jika kita memencet tentang, kita akan jelaskan tentang apa saja yang ada dalam website tersebut. Jika memencet buat laporan, kita akan ditujukan kepada eh, forum yang ada. Sini saya akan mungkin melangkahi karena di sini hanya tampilan-tampilan biasa saja untuk mengatur interaksi user dengan website tersebut. Di sini ada cara mudah melapor untuk step-stepnya. Di sini foto lokasi, isi formulir, pantau. Terus ini formulir pengaduan. Di sini akan saya jelaskan eh, di sini eh, di formulir pengaduan ini user diharapkan untuk menggunakan bahasa sopan, detail lokasi sangat membantu petugas dan melampirkan foto yang ingin dilaporkan. Seperti di sini, saya
masukkan agar mengarahkan user tidak semena-mena dalam menggunakan website tersebut. Di sini ada nama lengkap, di sini label, dan di sini juga ada laporan, lokasi kejadian, deskripsi laporan. Nah, kita mulai dari masuk nama. Di sini user harus masukkan nama, dan dimasukkan nama itu kita juga menggunakan placeholder masukkan nama, dan juga ada di sini form untuk label kategori. Di ketika kenapa kita menggunakan select? Karena ketika user memilih apa yang dia ingin laporkan, bisa memilih yang sudah disediakan seperti jalan berlubang, penerangan jalanan umum, kebersihan sampah, dan lain-lain. Dan juga di sini ada form untuk nama jalan. Jadi di sini nanti kita perlihatkan di JavaScript-nya. Nanti bisa ketika kita memencet ini nanti ada rekomendasi untuk mengaktifkan apa namanya lokasi sekarang di mana. Dan juga di sini ada apa namanya deskripsi laporan untuk menjelaskan detail kerusakan. Di sini juga ada bukti foto untuk memasukkan file-file. Jadi di sini ada input. Ini fungsi dari input tipe file evidence accept image. Ini untuk mengirim foto yang ingin kita kirim. Jadi bisa kita masukkan ke dalam sini, hanya klik lalu dapat mengirimkan foto yang ingin kita kirimkan. Terus di sini ada kirim laporan yang sudah kita buat. Jadi saya akan mencoba laporan laporan seperti Radit yang tadi. Nah, Radit Kev. Terus oke, ini sudah kita kirim laporan, dan pop up akan muncul laporan terkirim dan terima kasih. Di sini pop up-nya muncul ini karena saya buat kelasnya tersendiri. Ini recheck box circle fill success icon. Di sini berfungsi untuk ketika user sudah memencet kirim laporan, sini nanti akan muncul laporan terkirim pop up-nya. Terus kita bisa tutup. Nah, tutup. Nanti kita lihat di database kita. Oke. Oke, di sini ada reports. Laporan saya masuk ke database yang tadi kita kirimkan. Oh iya, saya lupa juga jelaskan yang paling utama itu kenapa kita bisa menyambung dengan database tersebut. Saya buatkan file config di sini untuk menyambungkan database yang kita buat. Di sini ada hostnya, localhost seperti ini. Nah, ini kan. Terus ada lapor fasum. Lapor fasum itu sendiri adalah nama database saya. Ini. Terus di sini juga ada user root, itu saya, dan saya tidak memberikan pas pada database tersebut. Di sini ada apa-apa saja yang ada dalam. Di sini juga ada ya tampilan biasa, tambahan-tambahan biasa. Terus di sini tampilan database saya. Di sini ada login PHP. Di sini juga ada register PHP. Saya akan jelaskan pertama register. Di sini ada require once config PHP. Di sini kita menyambungkan koneksi kita ke database yang sudah kita buat di sini.
lapor fasum, config PHP itu tuliskan di sini. Terus di sini header supaya front end dan JavaScript bisa baca respons dengan benar, dengan mudah lebih tepatnya. Terus juga di sini eh, membantu user front end, bukan user, developer front end dengan back end itu untuk membedakan domainnya. Terus di sini ada ambil data JSON yang dikirim dari front end. Nah, ini berfungsi untuk apa yang kita input di front end-nya itu masuk ke back end-nya, maaf, masuk ke back end-nya. Jadi di sini juga jika bla 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 sampai password, echo JSON, echo status error message dan tidak lengkap itu eh, eh, mewajibkan user ini memfilter dan mewajibkan user memasukkan apa tervalidasi apa yang dia kirimkan. Sini juga ada sedikit defensif untuk eh, ketahanan cybernya supaya tidak kena dengan serangan SQL injection. Sini juga ada untuk password HP. Sini cek email. Di sini berfungsi untuk memeriksa emailnya itu sudah terdaftar atau tidak. Jika sudah, langsung bisa dimasukkan. Nah, jika sudah ada email, otomatis ditolak registrasi yang sudah dipakai email itu karena sudah terdaftar, jadi bisa login langsung, bisa masuk ke beranda login. Ini untuk query insert user baru. Di sini untuk mengeksekusi query yang sudah kita bikin di sini, dan juga di sini pemberitahuan error, dan juga ini untuk menutup database, bagus untuk kebersihan. Di sini untuk reports yang kita kirim dari form. Sini seperti biasa menyambungkan dengan config PHP supaya bisa masuk ke database. Di sini juga pastikan responsif selalu dalam JSON ini untuk headernya. Terus sini mengambil mode HTTP, gunakan post path delete, method server request method. Sini juga ada case get untuk mengambil semua laporan yang ada di admin, diurutkan dari yang terbaru ke terlama. Jadi nanti ketika user menginput dan mengirimkan data ke admin, beranda dashboard admin itu akan berubah. Jadi laporan yang paling pertama itu, laporan yang paling baru itu akan di atas dan laporan yang lama itu akan di bawah. Gitu. Sini juga ada report, if, dan lain-lain. Pengirim array, buat laporan baru untuk pengaduan user. Sini untuk mengambil dan sanitasi data dari user. Jadi yang saya dengar, oke, ini untuk foto, ini untuk deskripsi dan lain-lain. Sini juga untuk query insert ke table. Ini memfilter apa namanya apa yang masuk ke database. Jadi semisal ketika user sudah mengirim datanya, mengirim apa yang ingin dia kirim, nanti query ini akan membedakan kemana data tersebut akan masuk. Terus ke table mana data tersebut akan masuk, menyesuaikan. Jadi ketika nama dimasukkan, dia akan masuk ke table nama, kategori dimasukkan akan masuk ke table kategori dan selanjutnya. Dan di sini juga jika sukses akan muncul laporan berhasil dikirim. Jika gagal menyimpan, maka ketika ini kayak jika statusnya itu error akan keluar message atau pemberitahuan gagal menyimpan. Dan break, sehingga update status laporan pending proses komplit untuk admin di proses ini. Di sini juga ada case delete, hapus laporan berdasarkan ID, catatan HP-HP tidak otomatis baca ya. Seperti itu. Terus di sini ini untuk database-nya juga
statusnya ID tidak boleh kosong. Di sini juga status sukses, status error seperti ya seperti biasalah untuk laporan ke database-nya ini. Break, status error, ID laporan tidak ditemukan, default, metode HTTP dan lain-lain. Seperti yang terakhirnya juga koneksi database akan ditutup dengan close. Sini saya akan menjelaskan script database-nya. Di sini untuk storage manager-nya. Jadi semua komunikasi yang ada di backend dan backend PHP kan dikirimkan lewat sini. Dikirim ke sini melalui dan dikirimkan ke server. Sorry, ini API-nya. Ini cons API base URL reports PHP. Di sini juga ambil semua laporan dari server. Di sini untuk menghapus laporan ID, ini untuk update status, untuk ini khusus untuk admin. Di sini untuk proses login admin, di sini untuk proses login user baru, di sini juga user biasa, user lama. Ini untuk fungsi bantu juga numerik, oke. Terus di sini buat ID laporan acak, ubah file foto jadi base supaya bisa dikirim ke server. Tidak mandat. Di sini untuk autentikasi, untuk keamanan lah di sini. Juga cons window location path name. Di sini untuk logout admin, keluar dari admin. Untuk bisa login ke status user. Terus di sini ya di sini current path kayak ini tadi, current path, cons current path untuk melindungi halaman admin. Di sini return ini, oke. Sini juga lindungi halaman utama user. Sini untuk login admin. Ini untuk login user biasa. Ini registrasi user yang tadi saya jelaskan juga. Ini di sini form pengaduannya. Sini sudah diatur interaksinya juga untuk user. Itulah kenapa kita menggunakan script JavaScript. Terus di sini untuk kirim laporannya. Kirim laporannya. Ini untuk admin dashboardnya juga. Ini untuk render di database. Ini juga nilai-nilai yang ada dalam website kita seperti ini, detail model body, terus ini juga penutupnya. Ini juga untuk ini berfungsi untuk meload data-data yang sudah kita sudah kita punya sebelumnya. Ini efek visual juga untuk yang terakhirnya. Ini smooth scroll untuk anchor link. Nah, seperti itu untuk interaksi dari JavaScript-nya. Terus juga ada style CSS di sini untuk backgroundnya, bodinya, ini backgroundnya nih, efek-efek backgroundnya. Sini juga untuk ada font-font yang dipakai untuk head 1, head 2, head 3, head 4. Di sini ada kontainer-kontainer tadi yang saya jelaskan. BTN-nya juga, navbar, logo. Di sini untuk linknya. Di sini ada juga hover untuk sedikit interaksi. Ketika kita memencet buttonnya itu dia akan berubah sedikit warnanya. Terus di sini ada kelas hero, hero section yang tadi saya jelaskan main-nya, main dari website kami. Terus di sini semuanya. Sini ada steps-nya juga, section header, step card,
Sini ada hover juga, primary color, report section. Sini untuk form reportnya, form group, import wrapper, put select text area. Di sini dimasukkan semua supaya, kenapa saya masukkan semua di sini? Supaya kita tidak menginput satu-satu lagi. Seperti ini juga, atau file upload semuanya. Dan juga btn submit itu untuk pas mengirim. Ini interaksi pas mengirim. Ini footernya, footer untuk penjelasan-penjelasan singkat lah mengenai website kami. Sini modal juga, modal aktif, responsifnya juga di sini. Ya. Ini untuk tampilan dari admin, dashboard admin. Ini dan icon pakai hover juga, empty state. Dan ini semua kelas-kelas yang kita buat. Padding itu jarak, border button itu bentuk border, bentuk form kayak form, tapi bentuk border, displaynya, penempatannya itu di mana, justify kontennya itu juga di mana, item-itemnya itu di mana semua, di tengah kah, di mana kah, bebas. Kalau saya tuh pilih di tengah, di center, supaya lebih elegan dan rapi. Saya semua sini kelas-kelasnya, autentikasi page, logo circle, border background color, display aligns items, gap ini jarak. Sini juga border radius, font size, ini ukuran fontnya, ukuran vertical align, middle, nav user, align items. Ini semua status padding sampai 1032. Oke. Semuanya sampai terakhir ini, hidden display none. Oke, di sini saya akan masuk. Oke, di sini saya akan masuk ke admin login. Sebelum masuk ke situ, saya oke. Di sini saya masuk ke admin login. Kita keluar dulu. Oke, baru kita masuk sebagai admin. Di sini saya akan menjelaskan juga seperti bagaimana proses kerjanya portal admin. Di sini ada bodinya. Di sini saya tidak jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan berulang kali. Karena kita menyatukan semua fontnya, jadi sama semua. Jadi tidak saya usah jelaskan lagi bagaimana. Terus di sini ada link untuk kita styling di file CSS. Di sini ada body untuk backgroundnya. Di sini ada kelas-kelas seperti ini, portal admin, logo circle admin ini juga. Terus sini ada H2 portal admin, di sini untuk paragraf apa yang mau diisi. Masuk untuk mengelola laporan tuh. Di sini kita buatkan form username dengan placeholder user admin. Terus ada logo juga di sini sampingnya. Di sini juga apa namanya, ada password, ada bordernya juga. Di sini ada relog 2 line. Ini untuk icon ini untuk passwordnya. Di sini ada placeholdernya juga. Di sini ada interaksi sedikit ketika kita memencet, nah goyang sedikit. Nah itu dia. Kita susun tadi di JavaScript. Terus ini ketika sudah memasukkan admin dan password admin, kita bisa masuk. Oke, langsung masuk. Oh, maaf. Ini pop-up, saya jelaskan sedikit juga. Pop-up seperti ini masuk di pemberitahuan kita karena kita tidak menggunakan password hash. Jadi, Google membaca password ini sudah dibobol sebelumnya.
Ya, saya tidak memakai itu, sorry. Terus di sini juga eh, tampilan admin dashboard. Seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ada navigasi, navbarnya, adminnya, untuk keluar juga dari apa namanya proses sebagai admin. Di sini daftar laporan yang sudah masuk, pantau dan kelola laporan dari masyarakat. Terus sini ada kelas untuk detailnya, detail laporannya bagaimana. Terus di sini ada kelasnya juga, report kontainer gelas panel. Di sini ada nomor, tanggal, pelapor, kategori, lokasi, status, dan aksinya. Terus di sini ada T-body, report dari table body, ada kelas empty state, ID, empty state, kelas empty state hidden, RI box, inbox archive line. Ini untuk icon kayak tadi juga. Di sini belum ada laporan masuk. Di sini juga kita tautkan dengan script JS karena kita membuat interaksinya itu, interaksi user itu di script JS. Dan ada juga di CSS seperti ini. Yang tadi saya masukkan itu ini yang paling pertama saya masukkan, yang baru-baru tadi saya masukkan, pelapor, kategori, lokasi. Di sini statusnya masih menunggu. Nah, di sini kenapa saya bilang tadi laporan yang sebelum-sebelumnya itu akan turun ke bawah jika ada laporan baru yang masuk. Dan laporan baru itu akan naik ke atas, ke table paling atas. Di sini juga ada fitur aksi. Jika kita mengganti aksinya itu dan mengganti status dari laporan tersebut jika pihak berwenang sudah menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Nah, ketika kita sudah memencet statusnya itu selesai, nanti akan berubah seperti ini. Dan juga ketika kita mengganti statusnya itu seperti diproses. Nah, ketika kita memencet laporannya itu diproses, nanti dia akan berubah seperti ini, menjadi warna biru. Oke, sekian dari eh, pemaparan website saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.